kita lihat ya. Kita langsung pindah ke sini ya. Nih, kita lihat. Jadi, kalau yang namanya internal relation, tadi sebenarnya di PPT Bernarasi sudah dijelaskan juga ya sama Bu Aci gitu ya. Siapa internal relation kita gitu ya, dan external relation. Kalau bicara internal, berarti dia benar-benar adalah anggota ya di dalam organisasi atau institusi tersebut gitu. Kalau misalkan kayak perusahaan gitu ya, ada karyawannya, ada manajernya sampai top manajemen, pemegang saham, komisaris dan semuanya yang berkaitan dan secara SK gitu ya, itu tertulis bahwa kita bagian di dalamnya. Nah, kalau external relation itu berarti karena namanya eksternal ya, pihak luar gitu ya. Kalau di sini ada yang namanya pers, media ya, media juga punya peran yang penting ya, makanya kita harus jadi sahabat media, apalagi sahabat wartawan gitu ya. Terus komunitas kayak kalau IPB lingkar kampus gitu ya. Terus pendidik di sini tuh kalau lingkupnya misalkan contohnya IPB, dia sebenarnya adalah bagian internal ya, kayak dosen, tendik, mahasiswa ini masuknya di sini gitu ya. Terus kalau opinion leader, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat ya, itu juga bagian dari external relation yang itu perlu kita dengarkan aspirasinya. Nah, kembali ke pertanyaannya Sylvie, siapa yang menjalankannya? Pada dasarnya, kayak contohnya ya, saya langsung kasih contoh aja di IPB. Di IPB kita punya Biro Komunikasi. Ya, Biro Komunikasi itu di bawahnya ada 4 bagian. Pertama adalah bagian humas, terus ada bagian promosi, terus ada bagian sekretaris pimpinan, dan ada bagian IPB TV. Nah, siapa yang menjalankan internal relation dan external relation? Sebenarnya kalau secara tupoksi memang humas ya, humas dan kami IPB TV juga. Itu ada di OTK. OTK tuh organ tata laksana ya. Pokoknya banyak hal di situ, di surat itu apa aja tugas dan fungsi kita. Jadi yang melakukannya sama divisinya, tetapi biasanya kita akan bagi tugas gitu ya, kayak teman-teman promosi ya, itu lebih banyak bisa internal bisa eksternal juga. Teman-teman humas gitu ya, hubungan masyarakat, dia lebih kepada internal dan eksternal juga. Jadi sebenarnya kalau era sekarang itu sebenarnya dua-duanya itu kadang-kadang kita jalankan oleh satu divisi gitu ya, dan unit besarnya adalah Biro Komunikasi IPB. Kayak misalkan IPB TV ya, kita melakukan keduanya, baik internal maupun eksternal. Internalnya misalkan kita produksi berbagai konten, kayak kemarin konten Pak Rektor, Pak WR1 sama Direktur Ditmawa ya, bertiga menjelaskan soal pelaksanaan tatap muka ya. Nah, terus kita bikin lagi podcastnya. Itu sebenarnya untuk kepentingan internal dan juga eksternal. Gitu. Karena wartawan ataupun masyarakat juga pengen tahu, oh IPB kira-kira kapan ya mulai tatap muka gitu. Apalagi kalau untuk di Bogor, IPB tuh jadi trendsetter gitu ya, teman-teman humas-humas kampus di Bogor suka nanya, kapan nih mulainya IPB? Karena kalau IPB mulai, mereka juga akan mulai gitu. Jadi siapa yang melakukannya bisa jadi satu divisi yang sama, satu bagian yang sama gitu. Tapi tentu nanti kita akan bagi tugas gitu. Jadi kita kadang sekarang kalau bikin konten ya, kayak sekarang kan sejak adanya media sosial udah borderless ya, kita nggak bisa lagi membatasi orang gitu. Eranya sekarang seperti itu. Mungkin kalau dulu ada ya khusus ada orang yang ngurusin hubungan luar ya sama hubungan internal. Kalau sekarang kayaknya tuh karena ada global village ya, udah borderless, jangkauan kita banyak, rasanya dua-duanya bisa berperan. Tapi memang ada yang khusus seperti itu. Bagaimana Sylvie? Apakah ada tanggapan? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan selanjutnya setelah Sylvie, Pasca nih ya. Silakan Pasca. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, kira-kira tantangan atau rintangan terberat dalam membangun hubungan di eksternal dan internal itu apa ya Bu? Dan apa kira-kira yang membuat hubungan itu biasanya rusak gitu Bu? Oke, makasih Pasca. Tantangannya ya, sebenarnya coba kita lihat ya di slide tadi ada nggak ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung cek. Nah, ini kan masih umum-umum ya ceritanya soal, nah ini kan sebenarnya
bicara soal masa depan juga ya, yang potensial gitu ya. Oke, ini sambil melihat ya teman-teman, nanti juga kita lihat sebenarnya tantangan tuh akan selalu ada, karena ketika bicara publik selalu ada yang namanya public proponents dan opponents. Nah ini kan opponents ya, contohnya misalkan ketika kita membuat sebuah kebijakan, lalu kebijakan itu tidak disetujui ya oleh publik, baik internal ataupun eksternal. Misalkan contohnya dulu IPB pernah mengalami resistensi dari para tukang ojek ya, karena waktu itu kan kita nggak boleh ya, karena kita green campus maka nggak boleh. Jadi tantangannya luar biasa sih, akan selalu datang baik di internal maupun eksternal. Resistensi itu akan selalu ada gitu, tapi memang yang paling penting adalah dalam konteks humas itu kita harus lebih sering berkomunikasinya, mendengarkan aspirasi ya tadi, makanya publik eksternal juga walaupun tidak berkaitan langsung pada kita, tapi kita tetap harus mendengarkannya. Tantangannya itu. Kedua, kalau kayak sekarang yang saya rasakan dengan adanya kehadiran media sosial dan teknologi, seringkali informasi jauh lebih cepat daripada rilis kita, gitu ya. Sehingga kitanya juga harus lebih agile ya, harus lebih cepat gitu. Banyak isu-isu miring misalkan yang harus, isu-isu krisis ya di IPB yang harus cepat kita tanggap karena tiba-tiba media udah ngangkat duluan, itu juga gitu. Jadi relasi dengan media gitu ya, itu juga perlu kita jaga dengan baik gitu. Terus yang ketiga adalah yang tadi saya bilang bahwa kita semua ini juga adalah humas gitu. Humas untuk organisasi kita, untuk IPB, untuk UKM atau Ormawa yang teman-teman ikuti, atau teman-teman bagian dari OMDA gitu ya. Jadi sebaiknya peran-peran humas itu pun juga diikutsertakan oleh teman-teman gitu. Jadi tantangannya memang sekarang tuh harus lebih adaptif gitu ya dengan segala kondisi, dan informasi sekarang kan cepat ya. Udah masuk era yang namanya infodemi. Ya, infodemi itu bukan terjadi ketika pandemi aja. Sejauh sebelum pandemi kita udah mengalami infodemi ya. Contohnya information overload. Kita tuh sekarang tuh banyak banget dapat informasi sampai kita tuh kadang bingung dan pusing. Makanya ketika membaca sesuatu kita cenderung ini ya, skip ya, cepet gitu, 3 menit gitu ya, retensinya rendah gitu. Itu tantangannya, sehingga PR sekarang tuh harus lebih catch up, harus lebih menyesuaikan dirinya lebih cepat gitu. Gitu Faska nih. Sedikit saya mau sharing. Kebetulan saya sendiri alhamdulillah sudah certified ya untuk PR. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen jadi humas ya atau jadi PR, itu tuh ada sertifikasinya. Kita ikut assessment-nya gitu. Jadi kita 2 hari itu kayak ikut trainingnya, lalu nanti ada tesnya gitu. Jadi ada 9 jenjang. Jadi kayak tingkatan gitu loh, semakin ke atas itu semakin tinggi. Nah, kebetulan saya ikut jenjang yang levelnya PR manager. Jadi topnya itu adalah eksekutif gitu. Jadi melekat sama pekerjaan ya. Jadi kayak kita harus kerja dulu baru bisa certified gitu. Nah, saya itu ikut yang PR manager. Jadi setelah eksekutif. Jadi urutan kedua ya dari 9 jenjang gitu. Yang paling nomor 9 itu junior PR gitu. KTD itu udah juga sertifikat, udah punya certified tuh ya, KTD ya, asisten kombis. Nah, itu ikut saya. Nih, saya mau lihat nih bagaimana tesnya ya. Tesnya itu sesuai KKNI loh, maksud saya cocok nanti teman-teman apalagi sekarang MBKM. Nah, jadi saya tuh harus mengumpulkan portofolio kompetensi. Jadi kalau portofolio berarti apa yang sudah saya lakukan. Jadi bukan ngehayal, bukan studi kasus gitu, bukan. Tapi kita benar-benar menceritakan apa yang sudah kita lakukan. Karena ada banyak syarat nih buat ikut sertifikasi ini. Salah satunya pendidikan gitu ya. Terus yang kedua memang pernah menjabat sebagai PR gitu ya. Karena saya kepala bagian, kabak itu setara dengan manajer, maka saya bisa ikut tuh di slot yang ini gitu. Itu banyak kompetensinya. Pertama, saya harus mampu mengelola tim dan staff. Kode-kode di atas ini nih teman-teman, ini ada di kode-kode KKNI. Jadi jangan salah, PR tuh kayak dokter juga ya, maksudnya dia profesional, nggak semua orang yang bisa ngomong lalu jadi PR. Itu asumsi yang keliru. Tetap harus ikut sertifikasi ini. Ini satu, harus bisa ini. Kedua, harus bisa handling krisis ya. Jadi harus cepat saya ceritakan bagaimana saya ikut serta dalam pembuatan video ini dan sebagainya. Terus yang ketiga, manajemen isu dan
opini publik, saya jadi narasumber ya, mencoba ikut riset-riset juga gitu ya. Terus yang keempat, melaksanakan public counseling. Jadi saya jadi pembicara di berbagai webinar ataupun diundang dari beberapa institusi atau perguruan tinggi gitu ya. Terus melaksanakan koordinasi lintas fungsi. Nah ini gimana kalau bikin event-event IPB gitu ya, itu kan lintas semua unit di IPB ya, bukan cuma pekerjaannya Birkom. Terus juga pernah jadi panitia konvensi nasional humas waktu itu ya, dan untuk lintas fungsi itu banyak lah pokoknya. Terus juga melakukan riset. Jadi harus melakukan riset sama, terus juga harus melakukan pendalaman terhadap tujuan dan positioning organisasi. Jadi waktu itu saya ikut ketika IPB mau rebranding, kita ikut gitu ya. Jadi harus kita ceritakan dengan detail, termasuk studi banding ke narasi TV, ke TV-TV yang lain ya, untuk bisa membuat IPB TV bisa lebih berkembang dan juga Biro Komunikasi berkembang gitu. Terus melaksanakan fungsi juru bicara nih, spokesperson. Misalkan saya mewakili waktu itu IPB ketika ada kerjasama sama Thailand gitu kan, itu jadi fungsi juru bicara. Terus ini government relation ya, yang di sini juga ada ya fungsi government relation, yaitu setiap kali IPB Dies nih 2 tahun ini ya, sejak pandemi kan semua online ya. Nah itu saya menghubungi dari mulai tim Biro Kepresidenan sampai semua pejabat-pejabat itu, tapi lewat ini ya, maksudnya lewat ASPRI dan tim humasnya, untuk mengumpulkan testimoni sekaligus itu sebenarnya adalah membangun hubungan juga gitu. Jadi kita selalu menjaga hubungan baik tuh dari semuanya gitu. Jadi kayak misalkan semua kontak yang sudah saya pernah hubungi gitu ya, dari mulai tim presiden dan sebagainya, itu terus kita maintain ya. Nggak cuma pas minta testimoni aja, tapi banyak event yang kita juga kadang suka bertukar informasi gitu ya. Jadi itu. Terus melaksanakan riset. Jadi PR juga nggak cuma ngomong doang, tapi harus membuat riset ya. Ini beberapa riset saya juga. Terus internal relation. Nah ini, kalau di internal kita suka bikin kayak outbound gitu ya, terus consigning dan sebagainya. Itu bagian membangun bonding gitu ya ke internal para staf IPB TV-nya gitu. Jadi banyak gitu, maksudnya saya mau menjelaskan juga di situ ya, karena nyambung tadi Faska bertanya. Jadi sebenarnya jadi PR tuh nggak se orang selalu mikir PR tuh yang penting cuman physically, terus ngomongnya pintar udah selesai. Enggak, ternyata tuh kompleks banget. Apalagi kalau yang eksekutif ya, kalau eksekutif itu mungkin akan bisa diikuti oleh Bu Yatri sebagai Kepala Biro Komunikasi. Itu bisa eksekutif. Kalau saya belum bisa karena saya bukan direktur ya, tapi di bawahnya gitu, wakil. Jadi makanya kita hanya bisa ikutan seperti itu. Jadi saya ingin menceritakan supaya teman-teman termotivasi yang mau jadi humas gitu, kita harus mempersiapkan diri. Ternyata banyak banget kompetensinya dan itu ada minimalnya, minimal 3 tahun. Jadi pengalaman itu tuh nggak bisa sekarang kita baru kerja nih, mau ikut sertifikasi dia punya uang gitu ya, kan lumayan tuh ikut sertifikasi itu 3,5 juta sih ya. Nggak gitu, tapi kita benar-benar kayak merecall apa yang sudah kita lakukan. Gitu, Faska. Jadi nyambung nih ya sama pertanyaannya Faska. Maaf kalau jadi melebar, tapi saya hanya ingin menjelaskan supaya teman-teman paham begitu kompleks gitu seorang humas itu berperan begitu. Bagaimana Faska? Menjawab, tapi yang tadi yang kedua itu permasalahannya itu ada tidak Bu? Maksudnya seperti organisasi yang usil mungkin seperti itu. Kira-kira ada tidak ya Bu untuk merusak hubungan antara ini Bu, organisasi yang kita pegang? Pasti kalau dinamika itu pasti ada ya Faska ya, kalau baik dari pihak internal maupun eksternal gitu, karena kan pasti yang namanya kebijakan tuh suka ada yang pro dan kontra gitu. Terus hal yang lain juga yang menjadi kendala tadi soal spokesperson, soal juru bicara. Seringkali orang bukan kapasitasnya dia atau bukan wewenangnya dia suka ikut bicara. Nah itu yang sebenarnya mengacaukan juga gitu. Jadi makanya kalau jadi PR tuh selain juga harus bisa punya public speaking yang bagus, tapi harus pintar jaga rahasia gitu. Kenapa? Karena kita tuh sering banget tahu duluan informasi. Jadi banyak hal lah. Contoh nih dari pengalaman saya, misalkan kita punya grup khusus gitu ya di Biro Komunikasi, pimpinan kami sama kami kabak-kabaknya. Jadi kalau ada informasi apa gitu, apalagi isu krisis ya, kita udah tahu duluan. Tapi ketika orang luar nanya, misalkan ya Japri ke saya,
bener nggak sih ini? Ya saya bilang tunggu rilis resmi ya gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah integritas kita juga gitu. Nah, seringkali yang mengacaukan adalah banyak pihak yang dia bukan wewenangnya ikut-ikutan bicara, jadi memperkeruh suasana gitu ya. Sering, misalkan IPB tuh beberapa kali kena kasus krisis lah ya, walaupun nggak sering ya. Kayak misalkan tiba-tiba wartawan memberitakan pernah kita soal hepatitis ya, banyak anak-anak IPB kena hepatitis, rame banget. Terus wartawan itu bikin fotonya di kantin stevia, padahal saat itu ya kantin stevia itu memang udah nggak pernah dipakai gitu, kayak gitu. Jadi ada aja pasti yang usil gitu ya, pihak luar ataupun pihak dalam gitu. Akhirnya kita ya bikin istilahnya sanggahan gitu ya, bahwa itu sebenarnya memang bukan kantin yang sedang beroperasi, udah lama justru kantinnya tidak beroperasi. Tapi kita juga istilahnya juga tidak istilahnya memungkiri bahwa memang lagi terjadi kasus itu, dan itu menjadi pelajaran kita untuk ini kenapa ya penyebabnya gitu. Jadi memang akan selalu ada sih intrik-intrik gitu kan, sering lah beberapa kali kayak yang tadi yang paling real sih ya, soal kita sampai sekarang juga akhirnya ojek nggak bisa kita tidak boleh masuk kampus gitu, karena memang mungkin pekerjaan mereka gitu. Itu di awal-awal tuh sering loh demo ya, bawa anak istrinya ke rektorat gitu ya. Padahal niat kita baik, karena green campus itu memang tidak boleh banyak kendaraan gitu ya. Terus yang kedua dari sisi keamanan juga, beberapa kasus sering ada mahasiswa jatuh lah inilah gitu ya pas naik ojek gitu kan. Akhirnya dari situ mungkin titik temunya kita ngasih pembinaan gitu ya, kayak sekarang ojek-ojek pakai helm ya, ada pocket tulisannya kan ya gitu. Terus juga kita cek juga surat-suratnya gitu. Jadi memang yang namanya tantangan itu pasti ada pasca, baik dari dalam maupun dari luar gitu. Dan tantangan terbesar sekarang tadi, kecepatan media sosial tuh lebih cepat daripada rilis yang akan kita tampilkan gitu. Jadi makanya sekarang tantangannya lebih kompleks sih, seperti itu Faska. Bagaimana Faska? Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, silakan selanjutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Raise hand boleh. Atau mau? Oke, silakan Helen. Ya, silakan Helen. Oke. Sebenarnya ini sih Bu pertanyaannya tentang yang public relation yang ke customer itu ya, karena ada di website gitu. Nah itu kalau ke customer itu dia kayak membangun citra gitu, maksudnya fungsinya itu sebagai untuk membangun citra perusahaannya gitu ke customer, atau dia kayak melakukan pemasaran gitu, kayak periklanan, penjualan gitu, atau kayak gitu gimana ya, kayak tujuannya itu buat ngebangun citra atau buat pemasaran periklanan, kayak membangun loyalitas pelanggan di sini. Lebih kemana gitu? Oke, baik, terima kasih Helen. Jadi lebih kepada hubungan dengan customer ya. Hubungan customer itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi sebenarnya tentu kalau yang pertama untuk membangun citra gitu ya. Orang kan gini, kalau dalam penjualan teman-teman lebih paham lah ya dari FEM. Ada yang namanya hard selling, ada yang namanya soft selling kan ya. Kalau hard selling kan langsung to the point, beli dong gitu. Beli dong produk saya ini bagus banget, nggak gitu. Itu namanya hard banget kan, terang-terangan gitu. Tapi kalau yang namanya soft selling kan kayak sekarang ya testimoni orang gitu ya, seolah-olah bagus loh produknya, jadi orang mau gitu. Jadi sebenarnya keduanya, tapi yang pasti rata-rata sih memang untuk membangun citra. Nah, sebentar ya, saya sambil tampilkan juga terkait ini sama customer ya. Customer. Kok ini udah ke bawah, biar lebih gampang. Saya akan tutup dulu ininya sebentar ya. Jadi kalau customer pertama tentu adalah citra ya. Citra dengan harapan kita itu nanti kalau citranya bagus gitu ya. Citranya bagus, maka dia akan mau membeli produk kita gitu. Kalau kemarin mungkin teman-teman pernah lihat atau sudah mendengarkan PowerPoint yang
minggu lalu ya yang sama Bu Ana, sebenarnya kan itu terkait situ bahwa yang namanya humas itu kan juga membangun citra gitu ya. Karena dengan relasi yang baik nanti harapannya kita akan lebih mudah mempengaruhi orang gitu. Dan kalau dalam konteks humas kita kan pengennya loyal customer ya, bukan yang hit and run gitu ya, bukan gitu. Tapi kita berharap dia akan loyal gitu, akan berulang lagi gitu pembeliannya atau penggunaannya. Kayak misalkan IPB ya. IPB itu juga kita harus juga customer kita siapa? Customer kita adalah calon mahasiswa ya, mahasiswa dari anak-anak SMA gitu ya. Nah, caranya apa? Kayak misalkan kita ada yang hard selling, ada yang soft selling ya. Kalau misalkan IPB TV kita mainnya di ini ya, di apa namanya, di soft selling ya, dalam arti kita munculin video-video tentang inovasi IPB, kampus tour gitu ya, menunjukkan keunggulan kita gitu ya. Jadi untuk membangun branding, oh IPB keren ya gitu. Oh pertanian tuh nggak sesempit yang dibayangkan ya gitu. Nah dari citra itu kita berharap adalah calon mahasiswa itu mau gitu kan masuk. Jadi dua-duanya yang akan kita raih gitu. Terus akhirnya teman-teman promosi kan sekarang lagi bikin lagu ya, judulnya Ayo Masuk IPB kan. Nah itu juga kan menunjukkan setelah orang yakin, ayo masuk IPB tuh keren loh gitu ya. Bahkan di video klipnya juga kan ada alumni-alumni kita yang sudah lulus dan punya karir yang bagus gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi tentu yang namanya humas itu pasti berkaitan sama citra. Dan teman-teman harus paham ya, ketika bicara soal pencitra atau pencitraan itu bukan negatif. Yang namanya pencitraan itu sebenarnya positif, tapi sayangnya nggak tahu kenapa itu kata jadi jelek sekarang. Seolah-olah tuh pencitraan tuh kayak facts gitu. Jadi kayak misalnya kita ngomong tapi nggak nyata. Enggak, justru citra tuh sebenarnya apa yang mau kita tampilkan. Misalnya teman-teman punya medsos. Postingan kalian tuh sebenarnya menggambarkan citra kalian seperti apa ya. Yang suka ngeluh-ngeluh gitu kan, ada yang suka ngasih-ngasih motivasi. Itu kan sebenarnya mau lagi membangun citra. Nah, dan citra itu nggak bisa instan. Helen ya, itu lama gitu, kayak orang-orang yang sukses gitu ya, pengusaha-pengusaha yang sukses itu karena dia punya citra yang baik yang lama, akhirnya orang jadi percaya gitu. Jadi kalau bicara soal humas itu pasti bicara keduanya. Pertama kita ingin citra kita bagus, lalu orang jadi tertarik gitu ya, punya simpati sama kita dan berharap dia akan menjadi katakanlah entah customer, entah pihak yang mau bekerja sama dengan kita gitu. Jadi itu, dan kita berharap bahwa kerjasamanya itu bukan kerjasama sekali aja, tapi pengennya terus gitu. Jadi lebih kepada relation ya, menjaga hubungan, dan hubungannya kita sangat berharap hubungan yang langgeng gitu ya. Karena yang namanya organisasi kan juga pengennya eksis terus ya gitu. Gitu Helen. Jadi memang entry point-nya pasti yang namanya dengan konsumen itu pasti ingin membangun citra positif gitu untuk institusi tersebut. Begitu Helen. Bagaimana? Baik, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Oke, Makfiro. Silahkan Makfiro. Baik, sebelumnya saya izin off cam Bu karena jaringannya kurang stabil. Ya, Jadi saya mau bertanya, kan untuk silent majority itu kan kalau halo Makfiro, suaranya hilang. karena tadi di PPT bernarasikan contohnya kayak masyarakat yang nggak protes meskipun lingkungannya itu ada pencemaran pabrik, terus habis itu juga ada karyawan yang setuju-setuju aja sama peraturan organisasi meskipun mungkin di dalam hati mereka nggak setuju. Nah, sebagai PR tuh bagaimana sih Bu cara approach-nya atau cara nge-treat mereka? Karena kan ini kan juga kayak suatu hal yang harus diatasi gitu kan Bu. Bu. Ya, oke, terima kasih Makfiro. Kita bicara tadi salah satu publik ya, tadi silent majority ini ya, kan ya, Makfiro ya, pertanyaannya ya. Betulkah? Ini kan ya, membahas silent majority ya. Nah, Iya.
Ya, jadi gini, kalau kita sebagai PR itu harus memperhatikan juga karena bisa jadi yang diem-diem ini akan jadi laten ya, laten, akhirnya jadi manifest ya. Kalau laten kan diem gitu ya. Kalau manifest kan sudah apa istilahnya sudah terjadi gitu. Nah, silent majority ini perlu kita gali, makanya kalau sebuah institusi, organisasi atau perusahaan dia memang harus banyak berkomunikasi ya, entah dalam bentuk apa, entah kegiatan gathering ya, bantuan dan sebagainya. Orang-orang yang tidak protes bisa jadi mungkin karena ada rasa takut gitu ya. Tapi siapa tahu dalam diamnya mereka itu mereka membuat strategi gitu. Contohnya nih ya, dari riset disertasi saya. Disertasi saya itu kan tentang gerakan sosial lingkungan ya, penolakan pabrik semen ya di daerah Pati ya, di komunitas adat Samin. Kalau dari hasil kuesioner yang saya wawancara itu rata-rata mereka silent loh, nggak apa partisipasi gersosnya juga rendah karena mereka punya adat istiadatnya bahwa nggak boleh punya buruk sangka, nggak boleh ikut-ikutan berkonflik gitulah ya untuk sebagian yang lain. Yang sebagian yang lain ya, yang dia sebenarnya vokal minority ya, yang ikut di garda terdepan itu mereka disupport sebenarnya sama si silent majority ini karena mereka sebenarnya nggak ikutan demo tapi mereka ikutan tirakat di rumah doa bersama, terus mereka juga suka ngasih ongkos buat demo ke Jakarta gitu ya, terus suka ngasih bantuan makanan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai apa ya, jangan hanya ngelihat yang vokal minority aja. Silent majority itu powernya luar biasa loh. Mereka tuh dalam diam sebenarnya mereka juga berpikir gitu. Nah itu yang kalau dari riset saya tuh gitu. Jadi kalau dilihat ya dari riset saya itu kan jaringan komunikasi ya, penelitian saya itu tuh sebenarnya jelek jaringan komunikasinya, terfragmentasi. Itu nggak bagus kalau dalam struktur jaringan komunikasi ya. Tapi kerennya gerakan sosial mereka tuh menang secara inkrah di pengadilan dan akhirnya pabrik semennya itu tidak jadi didirikan. Padahal yang bergerak itu sebenarnya sedikit gitu, dibandingkan yang diam. Ternyata si yang diam-diam ini tuh diamnya banyak, ngasih bantuan tadi ya, ngasih ya mereka bilangnya itu namanya gerakan halus ya, gerakan halus dan gerakan kasar kalau yang di sini. Jadi jangan salah. Nah, hal-hal kayak gitu itu kan harus ada apa ya? Harus punya PR-nya juga harus jeli ya perusahaan. Nanti saya ngomong kayak gini nanti dimanfaatin ya sama perusahaan-perusahaan besar ya. Enggak, jadi intinya sih sebenarnya masyarakat itu sangat percaya dengan kedekatan gitu ya. Makanya ada beberapa PR perusahaan yang memang dia harus tinggal di situ. Teman-teman saya yang kerja di migas itu rata-rata mereka tuh kerjanya tuh 2 minggu apa istilahnya ya di lapang gitu ya, 2 minggu off, dia tuker-tukeran gitu, dan itu benar-benar 24 hours mereka harus standby gitu karena untuk membangun kedekatan ya, bahkan lama-lama mereka udah kayak orang daerah situ gitu, dan ketika kita udah dianggap seperti bagian dari mereka kan lebih ngalir ngobrolnya gitu di warung-warung kopi atau di mana gitu ya, tanpa kita bertanya. Jadi memang jadi humas juga kadang-kadang kita harus pakai apa ya, sense gitu ya, harus punya rasa sensitivitas juga gitu. Oh ini bener nggak sih? Gitu. Jadi kita kadang suka apa istilahnya ya, tes ombak gitu, suka ngelempar isu, kira-kira tanggapannya gimana untuk melihat reaksi itu. Dan ketika si silent majority ini setidaknya salah satunya gitu bisa kita tanya gitu ya. Misalkan dia bilang nggak mau berpendapat karena takut. Rata-rata yang silent majority itu diam karena pertama kalau nggak takut, kedua karena nggak paham gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang gede itu saya tahu banget strategi mereka. Bahkan mereka tuh tinggal di situ dulu sebelum apa istilahnya membuat program. Jadi mereka tuh tinggal dulu lama, bertahun-tahun, bahkan akhirnya misalkan dapat pacar dan berkeluarga di wilayah itu gitu, sehingga lebih mudah itu menangkap hati masyarakat. Seringkali kayak gitu modelnya gitu. Jadi makanya si silent majority ini ya nggak boleh tuh diabaikan. Karena namanya aja silent majority, major, sebenarnya mereka major loh, banyak gitu. Bisa jadi ya itu tadi diam tapi mereka berstrategi gitu. Jadi kita harus lebih responsif gitu ya, responsif terhadap semua publik yang ada di lingkup organisasi kita. Begitu Mahfiroh. Bagaimana Mahfiroh? Iya Bu.
Aman. Tanggapan Kak? Ya Bu, sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Ini dari tadi yang nanyanya perempuan terus, ini yang laki-lakinya pada diam-diam aja jadi silent majority. Oh, langsung tuh Ilham, langsung terprovokasi nih. Oke, silakan Ilham. Iya Bu, saya mau tanya sih Bu. Jadi tentang apa ya? Ini sebenarnya untuk humas atau PR ini, terutama yang di institusi gede ya Bu. Itu tuh harus, misalnya dia ada masalah gitu Bu, itu harus di apa ya? Istilahnya diungkapin dulu ke publik gitu sebelum ada wartawan atau enggak sih Bu? Karena misalnya kemarin ada contoh di masalah di KPI ya Bu. Nah itu tuh kebanyakan masyarakat nanggepinnya kalau nggak ada wartawan yang nyorot itu masalah di KPI nggak bakal diusut gitu Bu. Jadi kayak apa ya? Jadi mikirnya tuh kayak mesti wartawan dulu gitu yang nyorot baru kasus itu bisa diusut. Jadi kalau peran dari humas di institusinya itu gimana Bu? Apa mesti dia duluan nyebarin dulu ke publik atau langsung aja gitu? Oke, baik, terima kasih Ilham. Saya sambil tampilkan ya. Karena yang namanya perusahaan termasuk KPI tadi contohnya kalau Ilham ini adalah bagian dari PR di badan publik ya. Jadi di badan publik itu tidak hanya swasta nih ya, tapi negara. KPI juga lembaga negara loh gitu ya, karena dia representasi dari negara karena dia yang mengatur penyiaran di Indonesia gitu ya. Sebenarnya idealnya sih sebelum wartawan rame kita udah harus langsung handling. Apalagi kan isu yang KPI itu kan lebih ke krisis ya, jadi krisis handlingnya yang harus bagus. Memang kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke publik itu butuh waktu. Sehingga seringkali diam itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Bisa jadi ketika diam mereka sedang melakukan rapat gitu ya untuk membuat rilis yang resmi. Karena kan perlu dikonfirmasi juga. Karena kadang media juga kan ada framingnya ya, misalkan walaupun kalau yang kasus KPI itu jelas ya terbukti bahwa si korban itu sudah melapor ke kepolisian dan sebagainya. Jadi memang ada perlu investigasi secara singkat. Nah ini kembali lagi tadi pertanyaannya siapa Vaska ya yang kendala sekarang itu karena ada istilahnya media sosial itu lebih cepat gitu. Jadi makanya memang harusnya saat itu ya idealnya KPI muncul dulu gitu ya, bilang bahwa oke, kami akan mencoba menginvestigasi, nanti akan kami laporkan. Sama kayak kasus-kasus kalau ada terjadinya bencana ya, atau bencana atau kecelakaan kayak kemarin dalam sehari bersama ya, Transjakarta sama LRT itu kan terjadi kecelakaan ya. Itu humasnya kan berita udah kemana-mana gitu ya, humasnya kan bilang kami tunggu sedang waktu investigasi. Bahkan salah satu portal berita yang cukup kredibel dia memberitakannya 3 orang yang tewas padahal 2 orang yang tewas. Jadi kadang kan sekarang itu orang ngejar istilahnya ngejar klik ya, jadi makanya cepet-cepet buru-buru. Nah sedangkan kalau prinsip di humas atau sebenarnya jurnalis juga kita harus melakukan investigasi dulu dan melakukan validasi data dan informasi sehingga ketika kita rilis ke masyarakat memang datanya sudah benar gitu. Nah makanya tapi memang yang KPI itu memang luar biasa ya, itu memang masalahnya udah sampai ke kepolisian sehingga sih idealnya memang polisi yang handle. Nggak tahu juga tuh kenapa KPI-nya diam ya, maksudnya lebih cepat wartawan kayak sekarang kan apa-apa dikit-dikit lapornya ke media sosial gitu ya. Kalau dulu zamannya masih ada lambe tura gitu orang lebih cepat ke sana terus langsung dieksekusi gitu ya. Nah itu harusnya nggak seperti itu gitu. Tapi kembali lagi sekarang eranya tuh seperti itu gitu. Jadi makanya idealnya sih yang namanya humas, makanya humas itu kerjanya 24 jam. Kita tuh harus siap apapun kondisinya harus cepet langsung gitu responnya seperti itu gitu. Jadi makanya memang idealnya sih pers itu kan juga harus melakukan validasi ya. Nah selama ini kadang pers itu suka motong Kompas juga, nggak semuanya ya oknum gitu. Kalau mau tuh ya konfirmasi dulu gitu. Kayak misalkan lah awal-awal pandemi COVID-19 rame ya, itu kan berita tentang orang
positif tuh jadi agak gimana gitu ya, termasuk ketika kita IPB akhirnya Pak Rektor pun akhirnya kena gitu ya, itu kan kita langsung bikin rilis tuh di siang hari itu, rilis langsung disebar tuh ke wartawan gitu, jadi memang harus cepat gitu. Nah nggak tahu tuh KPI kenapa kok agak lambat itu, apakah karena mereka sedang melakukan investigasi supaya cover both side ya, jadi informasi itu dilihat bukan hanya dari satu sisi tetapi juga dari semua pihak yang katakanlah dimention dalam permasalahan itu kan perlu dikonfirmasi ya, karena kita harus selalu pakai praduga tak bersalah gitu kan, sehingga mungkin mereka berhati-hati gitu mengeluarkan statement sehingga lebih memilih diam gitu. Itu juga suka bagian dari strategi tuh Ilham, diam itu karena mungkin daripada ngomong tambah dicecar gitu ya, lebih baik coba diam. Lalu kan nggak lama sebenarnya Pak Agung ketua KPI-nya dia ngomong kan ya gitu, walaupun terlambat sih karena duluan wartawan yang meng-up. Kenapa? Karena si korban postingnya di medsos kan, sehingga langsung kan dapat respon dari warganet gitu, warganet langsung naik lagi jadi trending topik gitu kan ya. Udah mana emang citranya KPI kan emang banyak disorot ya, jadi kayak akumulasi sih kalau saya sih melihatnya gitu ya. Jadi makanya jadi rame, walaupun lihat deh sekarang agak turun lagi kan beritanya gitu, nggak seheboh di awal-awal gitu, sehingga pekerjaan PR-nya kayaknya sekarang jadi lebih kendor lagi tuh ya, karena kayaknya permasalahannya udah di take over ke kepolisian sih kalau menurut saya, walaupun belakangan dapat informasi katanya korbannya diajak damai gitu ya. Nah itu nggak tahu tuh humasnya apa itu bagian dari strategi mereka apa gimana gitu. Kalau menurut saya sih selalu dalam diam itu pasti itu ada strategi sih. Kalau saya sih percaya itu. Begitu Ilham. Ada tanggapan kah? Baik Bu, cukup menjelaskan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan. Apakah ada yang lain? Oke, Dimas. Silakan Dimas. Iya Bu, sebenarnya ingin melanjutkan tadi pertanyaan dari Ilham ya Bu. Bahwasannya secara tidak langsung berarti untuk sejauh ini belum ada ya Bu suatu regulasi ataupun prosedur gitu Bu. Apabila dari suatu perusahaan terjadi suatu accident ataupun kendala yang tidak diinginkan, itu prosedurnya seharusnya kayak dari humas si perusahaan itu terlebih dahulu yang memberi istilahnya statement suatu yang bahwasannya begini loh kayak gitu-gitu, baru para wartawan masuk di situ, atau jadi secara tidak langsung nggak langsung wartawan gitu yang masuk mengambil kesimpulan dan mengambil statement seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, baik, terima kasih Dimas. Sebenarnya dalam hal ini kita harus melihatnya dua sisi ya. Kadang media juga karena dia bagian dari industri yang tadi saya bilang, dia pengennya cepat, serba cepat. Jadi kadang juga suka cut off ya. Nggak dapat humasnya, dia nanya satpam misalkan ya. Jadi kadang-kadang dia nanya bukan kepada yang punya wewenang. Kalau ditanya regulasi, aturannya itu ada, jelas ada. Ya, kalau teman-teman lihat di slide yang di belakang, yang soal informasi publik ya, Badan Informasi Publik itu kan ada kategori-kategori informasi nih ya, Undang-Undang tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi itu udah tertulis secara resmi bahwa memang kita harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Tapi informasi itu juga ada kategorinya teman-teman. Ya, maksudnya macam-macam nih ya. Ini kan kayak gini, humas di badan publik harus hak untuk menolak memberikan informasi pertama yang membahayakan negara, berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha, berkaitan dengan hak-hak pribadi, berkaitan dengan rahasia jabatan, diminta belum didokumentasikan. Jadi harus hati-hati gitu. Nah ini tuh kayak ada tabrakan antara kepentingan industri media sama institusi. Sehingga seringkali kok wartawan jadi cut off ya, walaupun ya dalam banyak aturan harusnya harus kepada ini menyampaikan informasi berbagai saluran kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, ya mudah dimengerti. Itu kan nggak gampang, apalagi dalam kondisi krisis ya, rata-rata kan kondisi krisis ya. Nih contohnya nih, kalau teman-teman pengen tahu, kalau buka-buka webnya IPB, kita juga punya PPID. Jadi setiap institusi punya PPID ya, punya PPID. Sebentar saya bukain PPID-nya IPB. Nah, nih ya. Jadi setiap badan publik harus punya yang namanya PPID ya.
pusat informasi ya, informasi. Nah, ini ada beberapa. Jadi kategori itu macam-macam. Informasi publik itu ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Contohnya apa misalkan? Contohnya alamat lengkap, di mana IPB, visi misinya IPB, struktur IPB, OTK-nya IPB ya, profilnya siapa aja sekarang. Nah, itu istilahnya itu open access lah ya, yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi kalau ada pergantian pejabat ya diperbaharui lagi informasinya. Nah, kalau informasi yang wajib tersedia setiap saat apa aja? Dari mulai POB-POB-an gitu ya, pedoman gimana penyelenggaraan administrasi, terus daftar mitra-mitra yang sudah bekerja sama kita gitu ya. Terus kalau teman-teman lihat di kontrak perkuliahan ya, ada soal sanksi dan sebagainya, itu juga bagian dari kategori yang kedua, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Ini apa? Kenapa ada kata serta-merta? Contohnya, misalkan sekarang banyak penipuan pakai nama-nama dosen IPB gitu ya. Ini harus cepat tuh kita langsung bikin rilis bahwa ini nggak mungkin nih, kita tuh nggak mungkin lah dosen-dosen IPB minta uang apa yang mahasiswa gitu. Itu harus cepat tanggap. Nah, ada lagi yang namanya informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tuh apa? Kayak misalkan nomor telepon teman-teman. Ya, sebagai mahasiswa, nomor dosen juga itu nggak boleh, nomor rekening dikasih-kasih gitu nggak bisa gitu. Terus orang nyari tahu dia tuh semester berapa ya, misalkan wartawan nanya gitu, itu nggak bisa kita langsung buka, butuh waktu gitu. Jadi memang karena kita punya aturan itulah ya, sehingga kita tuh berhati-hati ketika menjawab pertanyaan dari wartawan. Sedangkan wartawan dikejar-kejar sama target. Nah itu jadi kan susah tuh menemukan itu. Jadi banyak lah, kayak misalkan contoh yang sempat kita rame kemarin soal banyak kerak-kerak ya monyet di seputar IPB, bahkan videonya mungkin teman-teman dapat ya. Itu kan yang diwawancarai siapa coba? Satpam gitu. Sedangkan mau nembus ke humas belum tembus, karena humas kan harus nanya dulu nih ya. Kita kan ketika membuat rilis harus komprehensif, jangan bikin rilis nanti direvisi lagi. Wartawan sekarang mah enak ya, beritanya online, jadi kalau salah mereka edit lagi, take down gitu kan ya. Kalau zaman saya dulu jadi wartawan, salah informasi sedikit aja habis itu sama Pimret dimarah-marah kan, dimaki-maki lagi gitu ya. Kalau sekarang enggak, mereka karena cepat ya udah nanti diedit. Contoh deh kemarin lihat di Instagramnya Narasi ya, dia nyebutin besar banget tuh di fotonya bahwa yang tewas kecelakaan Transjakarta ada 3 orang. Lalu dia captionnya dia benerin, yang ternyata meninggal itu 2 orang. Coba, kan itu kan menyangkut kredibilitas gitu. Jadi sebenarnya aturannya ada jelas. Yang namanya wartawan, seorang jurnalis, dia harus cover both side, dia harus nanya ke sumber informasinya selengkap mungkin dan harus valid datanya gitu. Jangan cuma ngejar trending doang gitu. Nah, sedangkan humas dia kan selalu untuk membangun integriti, dia kan harus selalu hati-hati. Nah, kehati-hatian itulah yang seringkali diasumsikan lambat gitu-gitu. Kayak kecelakaan pesawat lah ya. Kan pengen kita buru-buru ya, pengen tahu kenapa sih kok ada pesawat jatuh gitu. Padahal kan untuk bisa tahu jatuhnya kenapa harus ada black box-nya dulu, harus ada mekanisme. Nah gitu kan, jadi itu sebenarnya menimbulkan seolah-olah tadi kenapa sih selalu lebih cepat dari wartawan? Ya itu karena pola kerja kita tuh ada yang berbeda gitu. Yang satu kecepatan untuk bisa naik ya, rating, klik gitu. Yang satu tetap harus mendapatkan informasi sevalid mungkin sehingga butuh waktu gitu. Seperti itu. Dimas, gimana Dimas? Baik, Bu. Berarti secara tidak langsung kayak ada suatu regulasi yang memang bertabrakan gitu, Bu. Betul. Bertabrakan. Walaupun kalau di wartawan ya, di kode etik jurnalistik, kalau teman-teman ngambil jurnalisme pembangunan, itu jelas loh. Ada juga kode etik jurnalistik ya, jurnalisme, di mana kita tidak boleh mempublikasikan sesuatu gitu ya, tanpa seizin. Gitu kan, kayak berkaitan copyright juga gitu ya, ngambil gambar aja kan sebenarnya nggak boleh kayak sekarang. Makanya kan yang ada 2 anggota yang dimutasi itu kan karena salah satunya ternyata harusnya secara aturan tuh kita nggak bisa gitu seenak-enaknya buka dompet orang atau buka handphone orang, harus ada suratnya gitu. Jadi
kita tuh sebenarnya aturannya banyak nih Mas, yang udah bagus-bagus gitu, tapi kadang diimplementasikan itu loh yang seringkali kayak ada gap gitu loh pas implementasi gitu. Gitu sih Dimas. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Dimas. Oke, silakan yang lain. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Pasca lagi. Silakan Pasca. Iya Bu, tadi ada sedikit penasaran terkait informasi gitu Bu. Jadi apakah mungkin suatu organisasi itu Bu untuk memanipulasi publik gitu ya Bu, kayak informasinya itu kayak PR-nya itu informasinya itu di gimanain ya Bu, kayak dimanipulasi gitu untuk pencitraan, jadi kayak ditutupin untuk kesalahannya kayak gitu Bu. Kayak gitu sering terjadi tidak ya Bu untuk di organisasi seperti itu? Sering terjadi atau tidak, sebenarnya sekarang tanpa sadar ketika kita menggunakan media sosial itu salah satunya manipulatifnya tinggi loh. Ya. Jangankan organisasi besar ya, kita aja bisa memanipulasi di media sosial ya, apalagi organisasi besar gitu ya. Tapi teknologi itu selalu ya ngasih dampak positif dan dampak negatif gitu. Dampak negatifnya tadi peluang untuk manipulatif itu pasti ada ya. Tetapi ketika sebuah organisasi melakukan manipulasi data ya, implikasinya adalah citranya jelek dan orang nggak akan lagi istilahnya percaya gitu ya. Karena dengan teknologi sekarang mah gampang. Kayak sekarang kan lagi heboh setelah Panama Papers, sekarang Pandora Papers. Ya, kalau teman-teman coba searching deh di Google, ketik aja Pandora Papers. Itu data-data keuangan tentang orang-orang kaya di dunia. Ya, yang dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ternyata yang menguasai dunia ini ya, maksudnya kekayaan dunia ya, itu ternyata di bawah 10% loh. Jadi orangnya sedikit dan itu kaya-kaya banget gitu ya, laporan keuangan gitu, jadi tembus gitu. Nah sekarang tuh sebuah organisasi mau manipulasinya pasti akan dicari tahu lah, banyak lah sekarang kan kejadian-kejadian ya, dimana jangankan kepolisian ya, warganet kita tuh kan juga kayak detektif Conan ya, segala diulik ya gitu. Jadi menurut saya sih yang namanya manipulasi itu kemungkinan bisa ada, tapi kalau untuk untuk organisasi besar Pasca itu terlalu mahal. Itu karena akan menggadaikan istilahnya integritasnya dia, kredibilitasnya dia gitu. Jadi makanya kalau kita sudah punya citra yang baik nih kayak IPB gitu ya, itu nggak boleh kita bikin data-data yang palsu gitu. Jadi makanya kayak kami nih, salah satu tantangan nih di IPB TV, maaf ya kalau saya selalu cerita IPB TV karena memang saya hanya ingin menjelaskan pengalaman kita gitu ya. Kayak setiap tayangan kami itu ciri khasnya selalu pakai soundbite-nya pakar. Kenapa? Karena kalau cuman ngasih informasi, Google aja udah gampang gitu. Tapi kita dengan adanya pakar yang punya kredibilitas dan integritas itu jauh lebih terpercaya. Bahkan kalau kita mau bikin rilis ya, misalkan IPB udah berapa inovasi jumlahnya, ketika kita nerima itu kita langsung cross check lagi loh, supaya kita jangan sampai membohongi publik gitu ya. Jadi berkali-kali kita screening data. Pokoknya intinya kalau yang udah kita rilis berarti sudah melewati QC yang luar biasa gitu. Jadi peluang itu ada Pasca ya, apalagi kalau dalam buku ilusi media sosial ya, ada 10 ilusi media sosial, salah satunya itu bahwa media sosial itu peluang untuk memanipulasi. Itu manipulatifnya tuh tinggi banget. Contoh sederhana lah, kayak sekarang di Instagram followers bisa dibeli kan, seolah-olah wah di followersnya banyak gitu, pas diukur engagementnya rendah. Misalkan yang love, nge-like, komen kan bisa ngitung ya teman-teman, rate engagement itu rendah gitu, ketahuan nih ini mah beli gitu, nggak tidak organik gitu ya gitu. Jadi makanya kalau kita sudah punya kredibilitas yang bagus, tolong dijaga. Dan kalaupun masih gurem gitu ya, organisasi kita masih belum berkembang, jangan sekali-kali sih melakukan manipulasi. Karena kalau orang udah tahu, udah tuh kita nggak akan dipercaya lagi gitu. Dan sebagai humas, secara saya nggak tahu tuh bukan sumpah sih, tapi lebih kepada kompetensi humas, yaitu salah satunya adalah kita tidak boleh berbohong. Apalagi kalau sebagai akademisi ya,
kita nggak boleh bohong. Salah boleh ya, artinya kita mau salah boleh, tapi tidak boleh berbohong. Gitu. Jadi Fasca mungkin ada, tapi dengan teknologi sekarang jangan coba-coba deh. Makanya kalau teman-teman lagi buka laptop sekarang, ketik aja lah Pandora Papers, udah tuh. Pandora Paper, udah tuh kelihatan ada berapa? 11.000 ya data laporan keuangan yang ditutup-tutupin gitu kan, dan kita jadi tahu ternyata orang-orang kaya itu sedikit banget di dunia ini ya gitu. Maksudnya mereka menguasai banget tuh kapitalis itu. Begitu Fasca. Bagaimana Fasca? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada lagi kah yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Berarti kalau nggak ada yang nanya udah ngerti ya. Udah ngerti kah? Nanti kalau nanti saya kasih kuis langsung belajar ya. Oke, sebelum ada lagi yang nanya, mungkin kita akan review aja secara cepat ya, sebentar. Ya, intinya adalah ini di depan dulu ya. Kita ini hari ini membahas fungsi PR dalam hubungan internal dan eksternal organisasi. Artinya apa? Bahwa seorang PR dia punya tanggung jawab bukan hanya memelihara hubungan dengan orang-orang internal, tetapi juga dengan eksternal ya. Karena yang namanya organisasi itu pasti membutuhkan kedua publik ini ya, ada internal sama eksternal. Tadi udah dijelaskan juga internal itu siapa, eksternal itu siapa gitu ya. Contoh-contohnya juga ada, kalau kayak kita ini adalah internal relation dari IPB ya, maksudnya kita adalah bagian orang-orang dalam gitu ya, dan masyarakat sekitar, masyarakat Bogor itu juga eksternal ya. Kalau lingkar kampus masuk mana Bu? Ya tergantung, bisa masuk internal, bisa juga eksternal. Internal ketika apa? Ketika mungkin kita punya kerjasama program ya dengan masyarakat lingkar kampus. Terus juga ini ya kategori-kategori, ada macam-macam, tadi internal eksternal sudah, terus ada yang namanya primer, sekunder, dan marginal juga ada ya. Dan mohon juga teman-teman jangan sampai melihat ini publik marginal nggak penting gitu, tapi tetap harus diperhatikan gitu ya, karena bisa jadi dia akan menjadi ancaman ya, atau justru jadi peluang buat kita gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Banyaklah publik marginal, bisa jadi mungkin yang orang yang cuma lalu lalang lewat IPB, mungkin yang awalnya kita ngira nggak penting lah, ternyata dia bisa jadi penting loh. Kalau dia niatnya baik, bagus siapa yang masuk IPB. Kalau niatnya jelek misalkan ya, makanya suka ada pencurian atau apa, itu kan mungkin publik marginal yang kita anggap mungkin bukan orang IPB, ya udahlah dibiarin aja, padahal enggak, kita juga harus memperhatikan itu. Terus ini ada publik tradisional ya, dan masa depan, terus ada proponents, opponent, uncommitted ya. Jadi opponent tadi ya yang menentang ya, opponents gitu. Terus ada silent majority, ada vocal minority. Terus juga relasi dengan publik juga ada yang namanya employee, sama media juga penting, government juga penting ya, community dan customer juga penting. Apalagi kayak sekarang, mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah yang namanya triple helix ya, terus berkembang pentahelix, sekarang sudah berkembang hexahelix ya di Kombis itu. Jadi hexahelix itu apa? Tinggal tambahin aja A, B, C, G, M. Kalau hexa kan tambah lagi ya, ditambah lagi jadi pasar sekarang. A-nya adalah academician, B-nya bisnis, C-nya community atau masyarakat, G-nya government, A, B, C, G, M, M-nya media. Dan sekarang ditambahkan lagi dengan pasar. Gitu. Karena apa yang kita lakukan bukan cuma memperhatikan 5 hal ini, tetapi pasar juga harus dilihat. Gitu. Artinya gini, bikin sesuatu yang baru, keren, tapi ternyata nggak disukai, buat apa gitu ya. Jadi pasar juga harus jadi pertimbangan. Terus ini ya komunikasi internal, jadi macam-macam ya. Kenapa perlu melakukan komunikasi internal, dari mulai hanya untuk memenuhi kewajiban gitu ya, sampai berharap ada perubahan. Tentu perubahan yang ke arah lebih baik dan berkelanjutan. Terus juga ini pentingnya komunikasi internal. Terus ada 5 tadi ya, udah dijelaskan di depan. Terus juga
soal PR di badan publik, tadi contohnya KPI, contohnya IPB, contoh yang lain mungkin BUMN gitu ya. Itu juga bisa menjadi teman-teman bisa belajar dari situ. Kayak contohnya sekarang BUMN. Kalau teman-teman follow Erick Thohir gitu ya, itu menurut saya menarik ya, gimana beliau tuh selalu konten-kontennya jenaka gitu ya, dan selalu menunjukkan bahwa dia tuh dekat dengan internal dari mulai karyawan dan sebagainya gitu ya, termasuk ke masyarakat. Terus ini Undang-Undang 14 tahun 2008 tadi ya, yang websitenya PPID yang saya tunjukin itu juga bagian dari Badan Publik dan Informasi Publik. Terus ada Asas Informasi Publik ya, tadi contoh-contohnya juga udah saya lihatkan ya di PPID IPB. Terus ini juga sebaiknya humas di badan publik juga punya kewajiban untuk itu ya, macam-macam. Intinya harus bisa terbuka tapi terukur gitu ya, dan juga dituangkan dalam instruksi presiden. Jadi setiap lembaga pemerintah atau badan publik itu wajib ya, harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan.